Oke, kita mulai. Selamat malam semuanya. Ya, eh, karena ini adalah pertemuan pertama kita dan juga ini adalah pertama kali saya ada di UTT. Jadi saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nanti mbak-mbak dan mas-mas kenalin nama, asal dari di Indonya di mana, dan di sini kerja di mana. Oke, yang pertama saya dulu. Perkenalkan, nama saya Robert Mi Jumpa Kita Pinem. Saya mahasiswa S2 di Master of Business Administration atau MBA program di National Taiwan University of Science and Technology. Itu dekat Kongkwan. Kalau kapan mau main-main ke sini, datang aja. Oke, saya dari Medan. Ada pertanyaan seputar saya? Ada nggak? Kalau tidak, mulai dari Mas Bagus, bisa nggak mulai perkenalan? Halo Mas Bagus, agak dikecilin tolong volumenya Mas. Oke, oke di Kaohsiung. Oke, agak dikecilin tolong volumenya Mas, agak berkenan. Oke, Mbak Ratna ini di Indo di mananya Mbak? Oh di Jawa. Oh Indramayu. Mbak Suci, kenalkan diri Mbak. Halo Mbak Suci. Halo Mbak Suci. Oh ya, perkenalkan diri Mbak. Ah, hmm. Oh, di Indo di mananya Mbak di Indo? Oh, Wonosobo. Kalau Mbak Triwinarsi, perkenalan Mbak. Halo Mbak Tri. Kalau Mbak Widowati, halo Mbak Widowati. Mbak Widowati, halo. Oke. Mbak Triwinarsi, perkenalan Mbak. Halo Mbak Tri. Halo Mbak Widowati. Halo Mbak Yuliana. Halo. Ah, tolong perkenalan Mbak. Mhm, mhm. Oh, Tiffany. Oke. Semuanya sudah perkenalan. Ada yang mau bertanya satu sama lainnya? Tidak? Kalau tidak, biar kita mulai. Sudah cukup? Oke, kita mulai ya. Oke, mata kuliah kita yaitu manajemen pemasaran. Jadi di sini akan ada 7 kali pertemuan
dan 5 kali itu tutorial online seperti ini, dan 2 kali akan tatap muka. Mungkin Mbak-Mbak udah tahu ya di mana tempatnya. Kita akan melaksanakan pertemuan tatap muka 2 kali. Dan ini ada 9 modul. Jadi saya lebih memprepare, lebih mempersiapkan dua modul nanti akan saya bawakan pada saat kita tatap muka per tatap muka. Jadi 2 kali 2 ada 4 modul yang kita akan bahas pada saat tatap muka. Sisanya yang 5 kali melalui online. Menurut saya akan lebih efektif satu modul aja pada saat tutorial online seperti ini. Sisanya itu yang 4 lagi, dua-dua kita akan selesaikan pada saat pertemuan tatap muka. Oke, malam ini setelah perkenalan kita akan masuk ke topik, yaitu peran pemasaran dalam perusahaan dan masyarakat. Dan nanti di akhir kuliah ini akan ada pertanyaan, soal ada 4. Jadi nanti Mbak-Mbak saya coba untuk mengajak untuk menjawab soalnya, jadi mohon perhatiannya. Oke, kita mulai, yaitu peran pemasaran dalam perusahaan dan masyarakat. Yaitu keberhasilan sebuah perusahaan itu dalam mencapai tujuan bisnisnya tergantung pada kemampuan menjalankan fungsi pemasaran. Sehebat apapun itu, suatu perusahaan itu, kalau misalnya pemasarannya tidak bagus, itu tidak akan ada gunanya. Begitu juga sebaliknya. Pemasaran pun bagus, kalau misalnya produk ataupun hal-hal faktor lainnya tidak bagus, tidak akan jalan juga gitu. Jadi, satu departemen, baik itu pemasaran, keuangan, produksi, dan faktor-faktor lainnya, itu harus saling kerjasama satu sama lainnya. Oke, next slide. Oke, pokok materi kita yang akan kita selesaikan pada malam hari ini adalah yang pertama, pengertian pemasaran dari segi sosial, pengertian pemasaran dari segi manajerial, peran pemasaran dalam perusahaan, konsep pemasaran sebagai panduan filosofis dan praktis, tanggung jawab manajer pemasaran dalam perusahaan, peran pemasaran dalam masyarakat, tanggung jawab sosial, dimensi-dimensi tanggung jawab perusahaan, konsumerisme, dan yang terakhir adalah pemasaran dalam lingkungan yang berubah. Jadi malam ini kita akan membahas ke 10 subtopik ini. Oke, kita mulai. Apa pemasaran itu? Sebagian orang mungkin mengidentikan bahwa pemasaran sama dengan penjualan, sama dengan promosi gitu. Ada nggak mbak-mbak yang mau mencoba menjawab apa itu pemasaran? Atau Mas Bagus, atau Mbak Ratna ini, atau mbak-mbak lainnya? Ada yang mau menjawab apa itu pemasaran? Ada? Ya, kalau tidak ada yang mau menjawab, pemasaran itu adalah kalau perbedaan pemasaran, penjualan, dan promosi itu kalau menurut ya, kalau kata Mas Bagus itu adalah memperkenalkan produk. Nah, itu menurut dia pemasaran. Ada lagi yang lain? Apa kira-kira itu pemasaran? Ada? Ya. Makasih Mas Bagus jawabannya. Memperkenalkan produk. Ya, itu dari Mas Bagus. Kalau mau langsung bicara juga boleh, diketik juga boleh kalau tidak memungkinkan. Ya, sebenarnya pemasaran, penjualan, dan promosi itu 3 hal yang berbeda. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilahirkan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui proses pertukaran. Jadi, pemasaran itu ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan manusia atau konsumen. Perusahaan pertama-tama menentukan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Produk di sini belum ada. Kalau tadi Mas Bagus bilang kan memperkenalkan produk, ya kan? Kalau sebenarnya di pemasaran itu belum ada. Sebagai contoh misalnya,
pada saat zaman sekarang ini mungkin Mas dan Mbak semua tahu itu apa selfie ya, selfie, foto dengan diri sendiri gitu, pakai kamera dengan sendiri. Tahu juga tongsis pastinya ya, tongkat eksis yang digunakan untuk itu selfie misalnya. Misalnya kalau kita sebagai pemasar atau tenaga pemasaran misalnya, kita melihat itu adalah sebagai suatu kebutuhan. Sepertinya kita melihat bahwa tongkat eksis itu adalah butuh untuk melakukan selfie gitu. Jadi kita menciptakan produk itu, mendesain produk itu supaya memenuhi kebutuhan masyarakat itu gitu, atau memenuhi keinginan orang itu untuk selfie lebih mudah gitu. Walaupun rame orangnya bisa pakai tongkat itu gitu. Itu bedanya pemasaran. Pemasaran itu belum ada produknya. Promosi. Promosi itu apa yang dikatakan oleh Mas Bagus, yaitu memperkenalkan produk, yaitu upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk ataupun jasa, bukan cuma produk, dengan tujuan untuk menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi produk atau jasa kita itu gitu. Itu memperkenalkan. Kalau tadi pemasaran itu belum ada produknya, bagaimana kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat itu, sedangkan promosi adalah memperkenalkan produk itu sendiri gitu, yang sudah ada gitu. Sedangkan penjualan, apalagi itu penjualan gitu. Penjualan itu adalah usaha ataupun langkah konkret yang kita lakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, dari produsen yang memproduksi barang itu kepada konsumen sebagai sasarannya gitu. Jadi di sini penjualan ini adalah produknya itu sudah ada gitu. Yaitu bagaimana mencapai target eh, penjualan yang ditargetkan oleh perusahaan gitu. Dia itu produknya sudah ada. Yaitu manajemen itu ataupun perusahaan itu berorientasi pada volume penjualan. Bagaimana laku selaku-lakunya gitu. Itu perbedaannya pemasaran, promosi, dan penjualan. Kalau tadi pemasaran produknya itu belum ada, yaitu untuk bagaimana untuk memenuhi kebutuhan untuk masyarakat. Sedangkan promosi adalah bagaimana untuk mengkomunikasikan atau memperkenalkan produk kepada konsumen. Sedangkan penjualan adalah bagaimana kita menjual ataupun memindahkan barang kita itu kepada konsumen. Gitu. Itu dia perbedaannya satu sama lainnya. Oke, pemasaran dari segi sosial. Ya, kalau Kotler berkata dalam bukunya tahun 2006 halaman 6, yaitu pemasaran secara sosial nih ya. Pemasaran adalah suatu proses kemasyarakatan yang melibatkan individu-individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran secara bebas produk dan jasa nilai dengan pihak lain. Jadi di sini Kotler tidak mengatakan perusahaan ataupun bisnis dan lain sebagainya. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap orang itu boleh melakukan pemasaran. Bahwa tidak hanya perusahaan, tidak hanya lembaga-lembaga bisnis ataupun perusahaan-perusahaan bergerak di bidang jasa ataupun barang gitu. Tapi baik itu individu, baik itu perusahaan nirlaba, baik itu pemerintah dan lain semuanya. Jadi itu alasan kenapa dikatakan bahwa pemasaran itu adalah universal ataupun sosial. Atau maksudnya adalah lebih general ataupun universal gitu. Karena dapat dilakukan oleh setiap orang, orang per orang, dan juga memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan menciptakan pertukaran gitu. Konsep inti dari pemasaran adalah pertukaran atau pertukaran nilai. Itu adalah menurut Bagozi. Konsep inti pemasaran adalah, ini agak terpotong sedikit slide-nya, yaitu adalah pertukaran atau pertukaran nilai. Apa itu maksudnya pertukaran atau pertukaran nilai? Jadi maksudnya di sini adalah sebagai contoh misalnya dilakukan pertukaran oleh dua belah pihak. Misalnya ada orang yang nonton bola, dia itu membayar atau beli tiket atau karcis gitu. Dia itu bayar, tapi dia senang gitu. Dia memberikan suatu pengorbanan atau nilai dalam bentuk uang
dan dia mendapatkan suatu kepuasan. Atau nonton konser juga boleh, contohnya gitu. Dia beli karcis atau tiket, dia kasihkan sejumlah uang, dan dia merasa puas dengan mengikuti konser itu gitu. Dan nilai sebaliknya itu, yang penyelenggaranya mendapatkan uang ataupun nilai dari si penikmat kegiatan itu gitu. Jadi ada pertukaran nilai gitu. Yang menyediakan jasa itu mendapatkan uang, yang menikmati itu merasa puas gitu. Itu dia. Ada pertukaran nilai antara dua pihak. Ini adalah contoh lainnya antara penjual dan pembeli. Penjual itu mendapatkan uang, pembeli itu mendapatkan barang atau jasa. Atau antara pengusaha dan karyawan. Pengusaha itu mendapatkan jasa produktif, karyawan itu mendapatkan gaji atau salary. Begitu juga Polri dengan warga. Polri mendapatkan apresiasi dan kerjasama dari warga, dan warga mendapatkan pelayanan protektif atau kenyamanan atau keamanan. Begitu juga lembaga keagamaan dan jamaah. Lembaga keagamaan mendapatkan sumbangan dan pelayanan, sedangkan jamaah mendapatkan pelayanan keagamaan. Begitu juga dengan orang tua kita dan anak misalnya. Orang tua mendapatkan apresiasi dan kerjasama dengan anaknya, dan anak itu mendapat pengasuhan. Nah, itu dia. Jadi antara dua pihak itu ada dua nilai, terjadi pertukaran nilai gitu. Kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan atau bisa langsung diketik. Oke, kita lanjut. Pengertian manajemen pemasaran atau manajemen secara manajerial. Itu manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu. Memilih pasar sasaran dan mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan superior. Kira-kira ada yang tahu kenapa dikatakan manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu? Ada yang mau coba untuk jawab? Kenapa manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu? Ada yang mau jawab, Mbak-mbak atau Mas-mas? Apa kira-kira kenapa kira-kira manajemen pemasaran dikatakan seni dan ilmu? Ya, kalau tidak ada, dikatakan dia sebagai seni dan ada karena kalau Mbak Ratna ini bilang kenapa ilmu dan seni karena bukan hanya pengetahuan tapi juga keterampilan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau apa? Sampaikan secara live aja boleh, diketik juga boleh. Ya, terima kasih Mbak Ratna ini atas jawabannya. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Ratna ini. Terima kasih atas jawabannya. Luar biasa sekali. Yaitu karena bukan hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan. Itu benar. Kenapa dikatakan demikian? Bukan hanya keterampilan, pengetahuan, tapi juga keterampilan berpraktek yang dapat berbeda dari setiap orang. Mungkin mbak-mbak dan mas-mas bisa melihat SPG-SPG ataupun resepsionis apa namanya, orang-orang yang memperkenalkan produk dan lain sebagainya. Pasti setiap orang itu kalau disuruh ataupun penjual-penjual itu misalnya yang turun ke lapangan ataupun ternyata pemasar lainnya pasti berbeda-beda setiap orang. Jumlah yang mereka bisa jual ataupun jumlah yang mereka pasarkan pasti agak berbeda setiap orang. Kenapa? Karena setiap orang itu berbeda-beda, punya keterampilan yang berbeda-beda. Begitu juga dalam sebagai contoh misalnya dalam penjualan alat kosmetik misalnya. Ini karena kebetulan kebanyakan perempuan gitu. Ada yang dia itu berbicara, kita langsung tertarik. Ada juga yang dia berbicara ke kita menjelaskan produknya untuk membuat kita tertarik, tapi kita nggak tertarik-tertarik. Ada yang sekali ngomong, kita langsung tertarik. Ada yang berkali-kali, tetap jaga kita nggak tertarik gitu. Jadi itu adalah masalah seni, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain untuk setuju atau mau membeli apa produk kita itu gitu. Jadi itu dia. Itu kenapa dikatakan itu adalah seni dan ilmu. Jadi bukan sekedar pengetahuan. Manajemen apa namanya? Manajemen pemasaran itu adalah mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian operasi,
pemasaran, bukan hanya sebatas itu, tapi bagaimana kita